Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Aqua akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi penerapan sistem POC di PT Aqua Golden Mississippi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Kurnia Putri. Saya sebagai moderator di sini akan memandu proses presentasi kali ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Implementasi penerapan sistem POC di PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Di Indonesia sendiri, konsumsi air kemasan masih terbilang sangat kecil saat itu, yang memberikan ide peluang usaha bagi Bapak Tirta Utomo untuk membangun perusahaan air dalam kemasan. Namun kini, tercatat 500 perusahaan industri air minum dalam kemasan telah bermunculan. Merek Aqua tergolong dalam satu merek penguasa pangsa pasar dengan persentase 60%. Aqua menduduki peringkat pertama dengan top brand index. Hal inilah yang menarik perhatian kami untuk membahas secara lebih dalam lagi mengenai PT Aqua Golden Mississippi ini. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, kita kemudian memaparkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi selanjutnya. Apa saja rumusan masalah tersebut? Yang pertama adalah apa itu POAC, dan yang kedua, apa saja komponen dalam sistem POAC, dan yang ketiga, kegiatan apa saja yang termasuk di dalam setiap elemen POAC, dan yang terakhir, bagaimana POAC diimplementasikan di PT Aqua Golden Mississippi itu. Apa sih POAC itu? POAC adalah suatu fungsi manajemen yang diperkenalkan oleh George R. Terry, yang dimana terdiri dari planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling, pengendalian. Dasar manajemen ini dinilai bersifat manajerial. Kenapa begitu? Karena POAC ini adalah sebuah fungsi yang dimana mengatur manajemen sebuah perusahaan yang berfungsi untuk memastikan manajemen perusahaan berjalan dengan baik, efisien, dan mencapai tujuan yang telah disesuaikan. Nah, POAC ini sendiri juga dinilai sebagai hal yang umum karena juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Pertama-tama, kita akan membahas tentang planning. Planning merupakan dasar dari semua kegiatan manajemen. Di tahap ini, perusahaan menetapkan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai. Pada perusahaan Aqua, mereka menetapkan tujuan menyediakan air berkualitas dengan strategi yang matang. Dalam perencanaan ini, perusahaan juga harus mampu mengelola anggaran serta sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya adalah organizing. Tahap ini berfokus pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organizing bisa digambarkan sebagai proses menjalankan rencana secara efektif dengan memastikan kebutuhan manusia maupun fisik tersedia sesuai kebutuhan. Misalnya, perusahaan membentuk subdivisi atau tim dengan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan setiap orang bekerja sesuai dengan perannya. Dengan begitu, proses kerja dalam organisasi dapat berjalan lancar. Yang ketiga adalah actuating. Actuating dilakukan untuk menggerakkan para pekerja supaya dalam menjalankan rencana perusahaan berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai dan mencapai keberhasilan. Para pekerja dapat melaksanakan pekerjaan masing-masing supaya rencana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan menjadi tindakan yang nyata. Actuating dilakukan pimpinan untuk memberikan pengarahan maupun motivasi bagi para pekerja. Hal ini dilakukan untuk mendorong keterampilan semangat dan kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas. Actuating dapat dilakukan dengan cara pengarahan, motivasi, dan memberikan pelatihan bagi para pekerja. Yang terakhir adalah controlling. Controlling dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi dari kegiatan perusahaan yang sudah dilakukan. Dalam mengawasi dapat dilakukan dengan cara melihat secara langsung kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan oleh kepemimpinan kepada anggota, dan
Dalam evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari rencana yang sudah ditetapkan dan dari hasil yang sudah dijalankan oleh perusahaan. Di kegiatan POAC, salah satunya tahap planning, perusahaan PT Aqua terdapat penetapan dan tujuan, yaitu prioritas perusahaan mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang optimal, juga menentukan strategi rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Batu di negeri sendiri lebih baik dari hujan emas di negeri orang. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah organisasi perlunya bahwa kita menghargai, fokus dalam mengelola sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang diatur tentunya akan dikelola dengan baik, karena itu akan menjadi suatu hal yang berharga dan bernilai bagi organisasi. Dalam pengorganisasian atau yang dikenal dengan organizing, didefinisikan sebagai proses untuk memastikan kebutuhan manusia, fisik, sumber daya yang tersedia, menjalankan rencana, mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Dalam proses ini melibatkan pemilihan sumber daya manusia dan prasarana guna mendukung peran anggota organisasi. Dalam organisasi tentunya akan dikelompokkan menjadi sebuah bagan atau subdivisi yang terdiri dari jabatan-jabatan atau dibuat struktur. Nah, dalam jabatan-jabatan tersebut pasti akan memiliki sebuah tanggung jawab dan wewenangnya tersendiri yang lebih spesifik. Nah, untuk menugaskan orang dalam pengerjaan menjadi suatu aktivitas organisasi yang tentunya sangat khas. Kegiatan POAC Actuating. Penerapan manajemen POAC sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi sebuah perusahaan. Manajemen yang terstruktur dan adaptif memungkinkan perusahaan mengikuti perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan penerapan POAC yang baik, perusahaan tidak hanya mampu mencapai tujuannya, tetapi juga menghadirkan stabilitas, produktivitas, dan keuntungan yang berkelanjutan. Kegiatan POAC Controlling. Evaluation meliputi kriteria, analisis, performance, approach, improvement, result, feedback, assessment. Implementasi POAC Planning. PT Aqua menetapkan tujuan dan perencanaan yang matang, serta tersusun dalam menyediakan air bersih yang berkualitas. Untuk mendukung hal ini, mereka meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan inovasi produk. Dalam proses organizing, anak perusahaan aku yang paling banyak menangani produksi dan distribusi. Hal ini menjadi suatu perwujudan bahwa pengendaliannya terpusat dan operasi yang disentralisasikan dalam pengorganisasian perusahaan. Fleksibilitas dan responsivitas menjadi lebih besar terhadap kebutuhan pasar. Karena Aqua menerima penghasilan non-air di bawah manajemen lisensi yang membayar upah, bantuan manajemen, dan bunga pendapatan. 3 lapis manajemen ada di perusahaan Aqua relatif kecil yang terdiri dari 8 pimpinan pelaksana, 23 manajer manajerial, dan 80 pengawas, serta petugas lapangan pengawasan. Keahlian karyawannya terus diupdate melalui program aktif pelatihan intern perusahaan. Pelatihan resmi tiap tahun diikuti sekitar separuh dari 1.200 karyawan. Khusus formal, instruktur juga telah diselesaikan sekitar 20 karyawan yang merupakan tawaran dari Sekolah Indonesia. Karyawan sebanyak 10 orang juga mendapatkan pelatihan teknik di Eropa dan Amerika Serikat, mendapatkan bantuan kesehatan dan dibiayai perumahan adalah sebuah keuntungan yang tentunya didapatkan oleh karyawan PT Aqua. Dalam PT Aqua Golden Mississippi Tbk, karyawannya juga memiliki sebuah jabatan-jabatan yang tentunya terdiri dari RUPS atau yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham,
Yang kedua juga terdapat Dewan Komisaris, yang dimana akan mengambil alih tugas direktur berdasarkan anggaran dasar, sedangkan yang menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan kinerja perusahaan pada pemegang saham adalah direktur utama. Terdapat juga direktur keuangan, finance, dan accounting yang tentunya akan mengoordinasikan serta mengontrol anggaran. Di samping itu juga pemeliharaan sumber daya manusia adalah poin penting yang harus dimanajemen. Perlu disiapkan sistem yang handal untuk kelancaran kegiatan. Direktur personalia bertugas merekrut karyawan dan perencanaan trainingnya. Kegiatan yang dapat berlangsung dengan adanya orang yang melaksanakan, namun aspek yang dimiliki orang tentunya akan berbeda-beda dan terbatas baik fisik maupun psikologi. Hal ini menjadi tanggung jawab sebuah direktur personalia. Kenyamanan juga akan diciptakan untuk karyawan sebagai bentuk pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya, hasil produksi akan dipertanggungjawabkan oleh direktur produksi yang sebelumnya telah mengendalikan semua proses produksi perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, PT Aqua menjaga kualitas air produksinya dengan amat sangat ketat. Bahkan dalam proses distribusinya sendiri, mereka menggunakan truk-truk berbahan stainless steel, lalu melewati pengecekan pada laboratorium modern yang sudah berstandar WHO. Setelah melalui banyak pengecekan dan percobaan, pada tahun pertamanya, PT Aqua akhirnya meluncurkan air kemasan botol kaca berukuran 950 ml. Dan setelah itu, PT Aqua mulai memunculkan banyak sekali inovasi baru guna menarik banyak pelanggan. Selain berinovasi pada kemasan produksinya, PT Aqua mengeluarkan inovasi untuk label dagangnya beberapa kali, seperti pencantuman logo Danone pada tahun 2000 dan logo baru di tahun 2024. Oke. Komponen terakhir dari POAC adalah controlling. Tahap ini mencakup pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat berjalan sesuai tujuan. Di PT Aqua sendiri, implementasi controlling diterapkan melalui beberapa langkah. Pertama, melibatkan penguji ahli untuk memastikan kualitas produk sesuai standar. Kedua, pengelolaan penyimpanan air dilakukan dengan baik agar tetap higienis hingga sampai ke konsumen. Ketiga, PT Aqua turut menjaga kelestarian lingkungan dengan mencegah pencemaran di muara sungai, sehingga sumber daya air tetap terjaga. Keempat, ada kebijakan tentang efisiensi penggunaan air. Misalnya, untuk setiap liter air yang dihasilkan membutuhkan 10 liter air. Hal ini menggambarkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Pada kesimpulannya, tentunya penerapan POAC di PT Aqua sangat efektif melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, penggerakan yang tepat, dan pengendalian yang ketat. PT Aqua mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar air minum kemasan Indonesia. Selain itu, mereka juga berkontribusi pada masyarakat melalui program CSR yang memberikan dampak positif. Dalam perencanaan yang dilakukan oleh PT Aqua sangat memperhatikan bagaimana faktor internal maupun eksternal seperti pemberian pelatihan kepada karyawan, pemilihan sumber daya yang baik, dan menyediakan air bersih pada masyarakat yang membutuhkan. Perencanaan yang matang dan tersusun akan membuat POAC PT Aqua meningkatkan pangsa pasar dari banyaknya merek-merek air kemasan yang bermacam-macam. Dalam organizingnya, PT Aqua pengorganisasiannya menunjukkan struktur yang jelas dalam pembagian tugas maupun tanggung jawabnya. Pelaksanaan tanggung jawab pada struktur organisasi yang telah dibentuk dalam melakukan pekerjaannya akan membuat kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Dalam menciptakan kegiatan operasional perusahaan yang kondusif dan produktif. Pada produksi air kemasan, Aqua dilakukan pada pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dalam actuating, terkoordinasinya dalam pelaksanaan produksi PT Aqua dilakukan dengan baik
dan berjalan dengan lancar. Dalam menjaga kualitas produksinya, Aqua melakukan pengecekan laboratorium berstandar WHO dan pendistribusiannya yang menggunakan truk berbahan stainless. Selain itu, inovasi baru yang dilakukan Aqua dalam pembuatan kemasan galon dan botol kaca menarik perhatian masyarakat sehingga penjualan produk akan meningkat. Selain itu, dilanjut dengan controlling, pengawasan dalam produksi air mineral AMDK, Aqua sangat ketat melalui pengecekan dan pengujian produk oleh para ahli. Pemantauan juga dilakukan pada para pedagang untuk mencegah kerusakan dan menjaga kualitas produk. Aqua mengawasi setiap kegiatan untuk mempertahankan kualitas produk. Kami izin pamit dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.